Jika kau tanya apa cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah harapan terbesarnya adalah keselamatan kita umatnya di dunia maupun kelak di hari akhirat nanti. Itulah sebabnya beliau menjadi hamba yang paling ridha, menerima apapun keputusan Allah yang terkait dengan dirinya, terkait dengan pribadinya, namun gigih memperjuangkan keputusan Allah yang terkait dengan umatnya. Beliau suatu hari ketika sedang bermain-main dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, keduanya naik bergantian di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian turun malaikat Jibril memberitahu, wahai Nabi Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu, kata malaikat Jibril, dan memberitahu bahwa yang satu akan meninggal terpenggal kepalanya, yang satu akan meninggal dunia dalam keadaan diracun. Apakah Nabi Muhammad protes? Sebab itu menyangkut diri beliau sendiri, sebab itu menyangkut pribadi Nabi Muhammad SAW. Nabi hanya menundukkan kepalanya seraya berkata, aku ridha terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika Nabi Muhammad diberitahu, wahai Muhammad, Allah menerima taubat umatmu jika mereka bertaubat 1 tahun sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad protes, ya Allah, tambahkan untuk umatku ya Allah. Ada banyak di antara mereka yang baru bertaubat sebulan, kemudian keburu ajal datang menjemput mereka. Siapa untuk mereka ya Allah? Allah kemudian berkata, aku terima dari taubat umatmu wahai Muhammad jika mereka bertaubat 1 bulan sebelum meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian masih meminta kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah ada umatku yang baru bertaubat 1 minggu 2 minggu kemudian mereka meninggal dunia. Siapa untuk mereka jika engkau tidak menerima taubatnya ya Allah? Allah berkata, wahai Muhammad, aku terima dari taubat umatmu jika mereka bertaubat 1 minggu sebelum meninggal. Ya Allah, tambahkanlah buat umatku ada di antara mereka yang baru bertaubat sehari 2 hari ya Allah. Jika engkau tidak menerimanya, siapa untuk mereka ya Allah? Allah berkata, wahai Muhammad, aku terima dari taubat umatmu jika mereka bertaubat 1 hari sebelum meninggal dunia. Ya Allah, tambahkanlah untuk umatku di antara mereka ada yang baru bertaubat 1 jam 2 jam kemudian meninggal dunia. Tambahkanlah untuk umatku ya Allah. Allah berkata, aku terima dari taubat umatmu 1 jam sebelum meninggal dunia. Ya Allah, tambahkanlah lagi untuk umatku. Di antara mereka ada yang baru bertaubat 1 menit 2 menit ya Allah. Jika engkau tidak menerimanya, siapa untuk mereka ya Allah? Bagaimana nasibnya kelak di sana ya Allah? Terimalah taubat mereka ya Allah. Allah berkata, wahai Muhammad, khusus untuk umatmu aku terima taubat mereka selagi nafasnya belum sampai di tenggorokan, sesudah sakaratul maut, sesudah datang sakaratul maut, ia bertaubat, masih diterima taubatnya. Malam yugharghir, selagi nafasnya belum sampai di tenggorokan. Perjuangan Nabi Muhammad sampai di tetes yang penghabisan. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad berkata, aku diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk setengah umatku ke dalam surga ataukah syafaat. Aku memilih untuk diberi syafaat. Aku diberi pilihan untuk masuk 2/3 umat ke dalam surga ataukah syafaat. Aku tetap lebih memilih syafaat. Aku diberi pilihan untuk masuk 2/3/4 dari umatku ke dalam surga ataukah syafaat. Aku pun tetap lebih memilih untuk syafaat, agar aku bisa mensyafaati semua umat. Beliau bahkan pernah bersumpah, sungguh demi Allah, aku sangat menyayangi kalian umatku lebih daripada kasih sayang orang tua kalian kepada kalian, dan lebih daripada kasih sayang kalian kepada diri kalian sendiri. Beliau pun juga bahkan pernah berkata, sungguh demi Allah. Saudaraku sekalian, dengarkan dengan hatimu ucapan bagindamu Nabi Muhammad agar jadi obat bagi hatimu teman-teman. Sungguh demi Allah, andai seseorang di antara umatku terkena tusuk duri di kakinya, aku akan ikut serta merasakan sakitnya di dadaku ini. Maka jika dalam hidupmu kamu merasa cinta kepada Nabi Muhammad,
cintamu telah didahului oleh cintanya. Jika kamu merasa rindu padanya, rindumu telah didahului oleh rindunya. Beliau bahkan pernah merindukan kita di masa hidupnya.